Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Bang Yurip. Mohon maaf agak lama buat kontennya karena ada sedikit kendala ya guys, mohon dimaklumi. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya pribadi ketika perjalanan dan ketika ngecamp di Ranu Regulo. Jadi ceritanya gini guys, saya itu waktu itu sekitar 3 anak ya, 3 anak mau ngecamp di Ranu Regulo. Kita berangkat itu sehabis maghrib, sesudah sholat maghrib kami berangkat. Lah pas nyampe di Alas Burno itu tiba-tiba hujan turun. Kami pun bertiga mencoba mencari tempat untuk berteduh. Tidak lama kemudian kami menemukan apa itu kayak warung gitu ya, menemukan warung, kita berteduh di sana. Ketika kami cek peralatan, ternyata saya sendiri yang tidak membawa jas hujan. Jadi saya memutuskan untuk turun sedikit ke pemukiman untuk meminjam jas hujan. Ketika saya mau berangkat untuk minjam jas hujan, teman saya yang dua ini bilang, "Nus, kamu tak tunggu sambil pelan-pelan ya, sambil jalan pelan-pelan, nanti kamu susul." Itu kata teman saya yang dua ini. Oke, itu saya. Jadi teman saya itu lanjut jalan pelan-pelan, saya turun ke pemukiman di Burno itu, minjam jas hujan. Sudah minjam, saya langsung nyusul teman-teman tuh kan, langsung nyusul. Terus nyampe di hutan-hutan itu, di jalan yang mau ke Ranupani itu saya masih belum nyusul teman saya. Gimana teman-teman gitu kan, kok udah jauh gitu, katanya pelan-pelan tapi kok jauh gitu jaraknya, katanya ditunggu sambil pelan-pelan gitu kan. Ketika sudah nyampe di sesudahnya pos TNBTS itu di di Ranupani itu, saya nyoba berhenti di sana dan nggak lama kemudian teman saya itu nyusul dari belakang, terus bilang gini, "Loh Nus, kamu tadi lewat mana? Kok nggak tahu aku gitu? Kamu tak tunggu di pinggir jalan tadi." "Loh, aku juga nggak tahu kamu ada di mana gitu." Jadi temen aku nungguin di pinggir jalan itu nggak tahu ketika aku lewat. Aku pun nggak tahu ke temen aku itu yang nungguin di pinggir jalan. Tahu-taunya aku udah duluan dan temen aku nyusul dari belakang. Itu keanehan yang pertama. Sempat bertanya-tanya juga sih, loh kan jelas-jelas aku lewat kan, nggak ada siapapun nggak ada siapapun di jalan itu kan, cuma aku sendiri yang lewat. Kenapa kalian kok nggak tahu? Sumpah nggak ada siapapun yang lewat gitu, kata temenku. Dan aku pun sempet ya agak bersikeras sama temenku. Aku sumpah juga, aku juga nggak lihat kamu gitu, aku sama temenku itu. Jadi intinya masalah itu selesai, ya udah. Yang penting kita ketemu, kita jalan bareng, nggak ada hujan-hujan itu kan. Udah, kita lanjut perjalanan, kita melewati hutan-hutan di Alas Burno itu sampai Ranupani. Sampai Ranupani itu sekitar jam 8 malam lah, kurang lebih segitu. Memang keadaan hujan lebat sekali kan. Ketika sampai di Ranupani, nggak lama kami memarkirkan sepeda terus jalan gitu ke Ranu Regulo. Memang kan dari parkiran untuk menuju ke Ranu Regulo ini kita harus jalan sekitar 10 menitan lah. Kita nyampe di Ranu Regulo, kita langsung mendirikan tenda. Ketika sudah mendirikan tenda, kita langsung santai-santai, kita nggak langsung tidur waktu itu. Kita masih bercanda ria, masih ngopi-ngopi, masih main Uno juga bertiga itu kan. Sekitar jam 11 malam, itu di pinggir tendaku itu kayak ada orang yang mau mendirikan tenda gitu. Keadaan hujan lebat, tiba-tiba ada suara kayak orang yang mau ngecamp juga. Sekitar 2 orang, laki-laki semua. Kita keadaan aja di dalam tenda guys. Kita hanya ada yang mau camp lagi gitu. Keadaan hujan lebat, kita ada teman gitu. Memang keadaan di Ranu Regulo pas itu nggak ada sama sekali yang camp kecuali tenda saya. Terus nggak lama itu sekitar jam 11 ada yang mau mendirikan tenda itu. Cuma hanya suara saja yang kami dengar, kami nggak keluar karena hujan deras.
udah ngapain dilihat, hujan-hujan deras gitu kan, males keluar gitu. Ya udah kita sibuk dengan ngobrol, kita asik dengan bermain, bercanda ria. Sekitar jam 2 kalau nggak salah. Itu hujan udah reda. Terus temenku yang namanya Arif ini tiba-tiba pengen MCK gitu kan. Kalau nggak dianterin dia nggak mau. Mas anterin aku MCK gitu bilang. Mas anterin aku MCK gitu. Dia bilang ke aku. Sendiri aja gitu. Enggak takut gitu kata Arif itu kan. Udah nggak apa, itu kan ada orang ada yang dirikan tenda juga di tenda sebelah kita gitu kan. Enggak takut aku. Ya udah kalau minta anterin ayo gitu kan aku kan. Ketika aku sama Ad keluar dari tenda, itu kan aku pakai senter kan. Aku senterin sekeliling itu kan. Loh, enggak ada siapa-siapa. Enggak ada sama sekali tenda yang berdiri di samping tenda kami. Padahal itu udah jelas banget itu kan kalau ada memang orang yang mendirikan tenda, dia gurau-gurau frame-nya pakai. Ya selayaknya orang mau mendirikan tenda itu rame gitu. Terus pas aku keluar jam 2 itu nggak ada siapa-siapa di samping tenda itu. Udah tak lihat sekeliling, saya sempat gini Karif, yang dirikan tenda di sebelah tenda kita kemana ya gitu kan. Loh, oh iya gitu, baru sadar Arif, mungkin dia dirikan tenda agak jauhan mas gitu. Oh iya nyoba, ayo sambil cari tempat buat FCK, kita cari tendanya gitu kan. Lama kita cari di sekeliling Ranurgulo itu sampai batas tempat yang dibuat camp itu tidak ada siapa-siapa. Aku juga sempat tanya ke mbok yang ada di Ranurgulo itu, yang tempat tinggalnya ada di situ. Saya tanya gini, Mbok, tadi ada yang mendirikan tenda nggak di sini selain tenda kami? Nggak ono gitu katanya. Terus saya bilang gini ke Mbok, loh Mbok, tadi itu ada Mbok di sebelah tenda kami itu ada yang mendirikan tenda, ada suaranya, terus ya rame kayaknya seperti selayaknya orang mendirikan tenda gitu. Aku nggak ada siapa-siapa, kamu datang sampai sekarang pun nggak ada yang datang lagi gitu kata Mbok Nem. Sempet gini loh, terus yang tadi siapa gitu kan. Mungkin ya perasaan kita saja gitu kan. Nah pas pagi, pas sunrise itu kami keluar dari tenda, memang nggak ada siapa-siapa. Ya, oke ya. Mungkin itu sedikit cerita pengalaman mistis kami ketika camp di Ranurgulo. Mohon kritik dan sarannya untuk mengembangkan channel Bang Yurip. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton sampai habis ya guys. Dukung terus channel Bang Yurip, oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.